ibadah online sudah berapa bulan ya Kak ya? Ada yang tahu nggak ya berapa bulan ya? Aduh, kita ingat-ingat dulu. Kurang lebih ya 3 bulan mungkin Kak? Ya sepertinya sudah sekitar 3 bulan itu ya. Adik-adik yang di rumah selama 3 bulan ini sudah mulai bosan belum ikut ibadah online sekolah minggu? Ayo jawab dulu. Kita dengarkan jawabannya. Oh, ada yang semangat. Puji Tuhan, masih ada yang semangat. Tapi kayaknya tadi ada yang senyum-senyum malu gitu ya Kak Maria ya. Senyum-senyum kenapa ya Kak? Mungkin dia mau menjawab tapi kayak masih malu-malu gitu Kak. Sebenarnya dia tuh semangat ikut ibadah online. Jangan bosan ya, jangan bosan. Kelihatannya, oh tetap semangat Kak. Tetap semangat karena Tuhan itu memberikan berkat kepada kita senantiasa dan tidak bosan-bosannya memberkati kita. Jadi kita harus tetap semangat memuji Tuhan apapun keadaannya. Betul sekali. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih Kak Maria. Oh iya, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa ya? Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Niko ya. Kepada Kak Niko kami persilahkan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai dari awal hingga akhir Tuhan. Berkatilah para guru sekolah minggu supaya bisa memimpin sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik Tuhan. Kami serahkan pada sekolah minggu ini tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, coba adik-adik lihat pagi hari ini, mataharinya bersinar terang, terus burung-burung berkicau senang. Kayak ini mah, yuk coba
dong, tema kita hari ini taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Caranya gimana ya, Kak? Supaya kita bisa taat kepada Allah, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, supaya kita bisa tahu apa sih yang diinginkan Allah untuk kita. Nah, dari situ nanti kita bisa jadi taat kepada Allah. Oh iya, berarti itu ya adik-adik. Terus kira-kira di sini kita lihat ini gambar ini. Yang nanti taat itu bangsa Mesir atau Israel ya? Ada yang tahu nggak? Penasaran pasti. Pasti pada bertanya-tanya ini, siapa ya? Bangsa Israel atau bangsa Mesir ya? Nah, supaya kita bisa tahu jawabannya, nanti kita akan mendengarkan cerita dari Bu Edi. Ya, siap ya. Duduk manis dan dengarkan ceritanya. Nanti kalau ada aktivitas dikerjakan. Sebelumnya kita akan mengujikan TAAT. GKJ Kudus, kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Masih semangat kan? Tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, gue diharap semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, jikalau saat ini ada teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka supaya mereka lekas sembuh. Dan jika ada yang sedang bepergian, kiranya Tuhan juga menyertai supaya mereka, teman-teman kami, saudara-saudara kami bisa tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau beri kami hati yang baik, mau mendengarkan dan menyimpan firman yang akan kami baca. Berkati Bu Eti yang akan bercerita, supaya apa yang dibicarakan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat gak cerita pada minggu kemarin yang disampaikan oleh Bu Dewi? Masih ingat? Masih dong. Kemarin Bu Dewi bercerita tentang Allah yang mengutus Musa. Diutus apa? Diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Bebas gak ya bangsa Israel dari tanah Mesir? Penasaran kan? Yuk persiapkan Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan, cerita Musa dan bangsa Israel. Yuk dipersiapkan. Kita akan membaca dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Sudah menemukan? Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut dan kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada
tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, adik-adik, anak-anak, ini tadi cerita tentang ketaatan bangsa Israel. Mau tahu cerita lengkapnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Setelah Musa dan Harun menerima pengutusan dari Allah, tibalah mereka ke tanah Mesir dan menghadap Raja Fir'aun untuk meminta agar bangsa Israel dibebaskan. Tetapi Raja Fir'aun tidak mengabulkannya, sehingga Tuhan menghukum orang Mesir. Hukuman yang pertama atau dikenal dengan tulah yang pertama adalah Musa diminta Allah memukulkan tongkat ke sungai Nil, ke selokan, ke kolam, sumber-sumber air di bangsa Mesir, sehingga sumber air tersebut berubah menjadi darah yang berbau busuk. Tetapi Raja Fir'aun tetap tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menghukum untuk yang kedua atau tulah yang kedua. Harun diminta Allah mengulurkan tongkat ke sungai, ke selokan, ke kolam, sehingga dari tempat tersebut muncullah katak yang memenuhi istana Fir'aun dan semua rumah rakyat Mesir. Fir'aun bilang besok membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi dia tidak menepati janjinya. Hukuman yang ketiga atau tulah yang ketiga adalah nyamuk. Harun diminta memukulkan tongkat ke debu, sehingga muncullah nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang Mesir dan binatang-binatang yang mereka punyai. Raja Fir'aun tetap tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tulah yang keempat, lalat pikat, menghisap darah memenuhi semua rumah orang Mesir. Tetapi bangsa Israel yang berada di tanah Goshen terhindar dari lalat pikat. Raja Fir'aun meminta Musa berdoa pada Tuhan untuk menghentikan lalat pikat dan berjanji untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi lagi-lagi Raja Fir'aun tidak menepati janjinya. Tulah Tuhan yang kelima, yaitu datanglah penyakit sampar pada ternak. Binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam tinggi, kecuali binatang-binatang orang Israel tetap hidup. Raja Fir'aun tetap tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tulah yang keenam, Allah meminta Musa mengambil jelaga dari dapur peleburan dan menghamburkan ke udara di depan Fir'aun. Jelaga itu menjadi debu yang meliputi tanah Mesir, dan muncullah barah atau borok di tubuh semua orang Mesir dan binatang peliharaannya. Dan Raja Fir'aun tetap berkeras hati untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Datanglah tulah yang ketujuh. Orang Israel disuruh pindah ke padang tempat aman, yaitu di tanah Goshen. Dan Allah meminta Musa mengulurkan tangan ke langit, sehingga turunlah hujan es membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel di tanah Goshen. Raja Fir'aun meminta Musa untuk berdoa kepada Allah supaya hujan es berhenti. Hujan es pun berhenti, tetapi Raja Fir'aun mengingkari janjinya. Tuhan memberikan tulah yang kedelapan dengan meminta Musa mengulurkan tangannya ke atas,
dan muncullah angin dari timur yang membawa belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Tuhan meminta Musa berdoa, sehingga Tuhan membuat angin dari barat membawa belalang dan melemparkan ke laut Teberau. Dan lagi-lagi Raja Fir'aun tetap tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian tulah yang ke-9, Musa diminta mengulurkan tangan ke langit oleh Tuhan sehingga terjadilah gelap gulita meliputi rumah orang Mesir selama 3 hari, sedangkan rumah orang Israel tetap ada terang. Karena Fir'aun tetap mengeraskan hatinya, Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Musa meminta bangsa Israel mengambil domba. Darahnya dari anak domba itu dioleskan pada tiang pintu dan dagingnya dimakan sampai habis. Pada malam hari datanglah Tuhan meliputi bangsa Mesir dan masuk ke rumah yang tidak ada tanda darahnya dan mengambil anak sulung dari bangsa Mesir, anak dari bangsa Mesir maupun semua anak sulung dari hewan peliharaannya. Tetapi anak sulung dari bangsa Israel selamat, sehingga Tuhan meminta malam itu diingat oleh bangsa Israel menjadi malam Paskah, di mana Tuhan menyelamatkan anak sulung. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah anak-anak, dari cerita tadi kita dapat mengambil pelajaran kalau kita harus lebih taat kepada Allah. Untuk aktivitas pada minggu hari ini, kita anak-anak harus menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, anak-anak, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar jika bangsa Israel taat pada perintah Allah yang disampaikan melalui Musa, mereka bisa selamat dari kematian anak-anak sulung. Nah, anak-anak, kita belajar dengan ketaatan itu bisa menyelamatkan kita. Dan sebaliknya, Raja Fir'aun yang suka berbohong, tidak taat pada perintah Tuhan, akan menerima hukuman atau peringatan dari Tuhan. Nah, anak-anak, untuk mewujudkan ketaatan, yang pertama setelah kita kebaktian ini ya, ibadah sekolah minggu, Wedi punya tugas. Tugasnya adalah membuat video tentang hafalan ayat Alkitab. Nah, didengarkan ya yang harus dihafalkan. Ayat Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Wedi ulangi, Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berbunyi, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, anak-anak, videonya dikirim ke WA Bu Edi atau Kak Maria paling lambat hari Kamis tanggal 10 September. Buktikan ya kalau kamu taat dengan mengirimkan tugas video rekaman menghafal ayat Alkitab. Oke? Kita juga harus belajar untuk taat
dengan perpanjangan tangan Tuhan, yaitu orang tua, kakek nenek, dan bapak ibu guru kalian di rumah. Selamat untuk hidup taat bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk cerita pada pagi hari ini tentang bangsa Israel yang Engkau selamatkan dari perbudakan tanah Mesir. Tuhan Yesus, kami juga ingin belajar untuk taat dengan perintah-Mu, melalui taat kepada orang tua kami, kakek nenek kami, bapak ibu guru kami di sekolah. Berkati, mampukan, kuatkan kami untuk kami boleh belajar, melakukan, berbuat hal-hal yang baik, terutama taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sepanjang ibadah ini dalam kami mendengarkan cerita terselip dosa, Tuhan kiranya berkenan untuk mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman dari Bu Edi. Bagus kan? Firmannya apa? Yang menang siapa? Yang benar siapa tadi? Akhirnya yang benar ternyata bangsa Israel, Kak. Karena bangsa Israel seperti tadi yang diceritakan Bu Edi, taat kepada Allah, sehingga bangsa Israel tadi itu terbebas dari semua tulah-tulah itu dan akhirnya diselamatkan oleh Allah. Ya, kita beri tepuk tangan ya buat Allah dan bangsa Israel yang sudah taat kepada Allah. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan ya adik-adik ya. Persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Jangan lupa kirim lewat rekening Bank Mega ya untuk sekolah minggu. Nanti nomor rekeningnya sudah ada ya Kak Maria ya? Oh iya. Sudah ada di akhir atau di awal video. Nanti akan diberikan nomor rekeningnya. Jangan lupa ya beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita mau sambil memberikan persembahan, kita pujikan bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Kalau adik-adik belum bisa belajar bersama-sama ya kan? Iya, kita akan belajar bersama-sama lagu ini. Bagaimana cara Musa? Ini lagu baru loh Kak. Jadi adik-adik harus belajar ya, biar nanti tahu lagu-lagu baru seperti ini. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong?
Adik-adik, sekarang kita sudah selesai. Aduh, sedih sekali, tapi tidak apa-apa, kita ketemu lagi ya besok Minggu. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Ya. Ingat juga ya, aktivitasnya dikerjakan, PR-nya Bu Edi tadi ya Kak? Betul sekali. Jangan tidak mengerjakan, nanti Bu Edi sedih kalau tidak mengerjakan ya. Dikerjakan, terus nanti seperti biasa ya Kak Maria ya, dikumpulkan di WhatsApp Kak Maria atau WhatsApp-nya Bu Edi. Itu ya. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup. Tapi sebentar, kita ucapkan selamat ulang tahun dulu ya ulang tahun ya. Betul sekali. Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin taat kepada Allah. Ya, betul. Sekarang doa penutup dan persembahan dipimpin oleh siapa? Ayo, anaknya. Doa penutup dipimpin oleh Kak Moses. Boleh Kak Moses, dipersilakan. Mari kita berdoa. Teman-teman, kita akan berdoa persembahan dan doa penutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami saat ini. Kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kami juga akan mengakhiri ibadah online kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kami semua. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, seperti cerita Bu Edi tadi, kalau bangsa Israel sudah bebas dari perbudakan bangsa Mesir, sama halnya seperti kita yang sudah bebas dari dosa, karena diselamatkan